Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, setiap mualaf selalu punya kisah yang menarik, unik, dan inspiratif. Seperti narasumber kita kali ini, bukan hanya menarik dari perjalanan hijrahnya, tapi juga setelah beliau menjadi muslim, banyak gebrakan yang beliau lakukan dan pasti menginspirasi kita semua. Nah, penasaran kan? Yuk, sama-sama kita sapa. Banyak cerita, tapi ibaratnya gini, kalaupun saya punya prinsip dulu, kok banyak orang kok begini si Ermi, kok gini, kok ngana begini. Ibaratnya gini, kalaupun saya salah, umpamanya, itu yang nanggung kan kita sendiri. Jalannya kan arahnya satu Tuhan lah. Mungkin cara ibadahnya, caranya mungkin berbeda-beda, tapi tujuannya satu. Kebetulan waktu itu mau nikah sama seorang muslim gitu ya. Jadi terus kalau panggil kita ada ustadz yang terkenal waktu itu, udah nggak ada sekarang. Terus panggilnya abang, bang kalau ingin nanya-nanya soal Islam, gimana. Dia cuma jawabnya begini. Kenapa kamu bingung nanya soal Islam? Saya ini Islam. Tapi kalau kehidupan saya tidak mencerminkan Islam, saya bukan Islam. Kamu sekarang ini bukan Islam. Tapi kalau kehidupan kamu tidak mencerminkan agama kamu bukan seperti agama kamu. Gitu. Gak usah bingung, yang penting istilahnya kita harus benar-benar yakin dan semuanya kan berpusat ke satu. Belajar sih istilahnya sambil jadi muslim belajar sendiri aja gitu. Yang penting saya udah itu di muslim, dan waktu itu ada ini kecil, ada yang kirim buku waktu itu yang lagi heboh kerusuhan di Ambon. Jadi ada yang kirim buku agama Islam gitu. Tapi kok ada ayat-ayat yang ada Nabi Isa, Maryam, pokoknya ada ayat-ayat. Terus saya bilang ini kan nggak ngerti, kok bisa ada ayat-ayat seperti ini gitu. Jadi belilah Al-Quran. Itu bukunya dari agama Kristen, tapi ada ada beberapa tulisan yang ada di dalam Al-Quran gitu. Ada Nabi Isa segala. Mungkin untuk membuktikan, beli Al-Quran yang terjemahan. Pasti dilihat, benar ada Nabi Isa, ada Maryam. Terus apa bedanya? Semuanya sama, malah terkemuka di dunia dan akhirat. Terus semuanya segala macam, ada yang nggak ada di kitab suci yang lain. Tuh ada Nabi Isa dari bayi sudah ngomong, bikin burung, ini jadi burung. Jadi banyak hal. Terus apa bedanya? Karena saya mau kawin sama lelaki muslim, maunya jadi satu. Dia nggak maksa. Ermi kamu harus ikut saya pengen jadi ada imam. Karena kita terus orang bilang ini, waktu pertama itu telepon ke kakak sama saudara. Saya udah nikah dan udah masuk Islam. Oh, nggak kasih tinggal Yesus. Siapa bilang? Siapa yang bilang tinggalin Yesus? Justru karena ada di Al-Quran Nabi Isa itu yang nanti yang akan datang itu. Jadi terus apa yang ditinggalkan? Nggak ada yang ditinggalkan. Berdasarkan itu ya udah. Orang mau bilang apa-apa. Jadi tulisan tentang khusus Maryam ada suratnya sendiri. Yang akan datang nanti terakhir adalah Nabi Isa. Jadi terus apa yang kita tinggalkan? Enggak. Gitu. Jadi harus lebih tahu. Jadi kita nggak merasa salah kok gitu, nggak ada yang ditinggalkan. Dan kayak itu orang temen, mohon maaf ya, tiba-tiba itu bisa umroh. Jadi memang udah jalan-jalan Tuhan.
Terus ke sana itu persiapannya kan satu bulan gitu. Sana kita bukan yang di bintang 5, pokoknya yang di bintang 3, tapi lain tuh rombongan naik bus terus kita kemana-mana pun itu luar biasa. Dan banyak yang cerita di sana suka terjadi hal-hal yang kurang bagus. Yang gue lihat saat itu dari Madinah, ya Allah cakep-cakep dan cantik-cantik semua. Di depan, kiri, kanan, muka belakang Turki, cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya. Kok indah-indah semua, kita yang dari Indonesia kecil-kecil. Dan hebatnya di sana yang pertama sekali tuh di Madinah tuh. Dia di luar kan kita nggak dapat di dalam, di luar udah ribuan orang dari segala macam, dari segala penjuru dunia tuh datang ke sana, ke Madinah dulu. Giliran azan semua jadi satu. Mau dia dari mana? Ruku, sujud. Semua sama, seragam semua. Gila bener-bener. Cuma Islam yang bisa seluruh dunia sama gayanya berdoa. Jadi dari mana, dari Manado, mau dari Turki, dari mana, dari Hong Kong, dari mana, giliran azan sama semua. Lagi gini, semua langsung gitu. Itu kan gimana, merinding sih. Banyak Erni berdoa di makam Nabi, terus di Ka'bah gitu. Pokoknya mesti berdoa. Ya, semua mudah-mudahan insya Allah dikabulkan gitu. Jadi banyak doa gitu. Terus Allah ada di mana-mana kan. Kita mau berdoa di rumah, di kamar, di Ciputat, di mana. Tapi pengalaman saya berdoa di sana, pas pulang yang didoakan bisa terkabul. Dan saya salah satu permohonan itu adalah mudah-mudahan konser saya bisa terlaksana. Nggak sampai seminggu ada yang telepon bicarakan soal konser. Jadi di mana-mana minta sama Allah pasti dikabulkan insya Allah ya, menurut kehendak beliau, menurut kehendak Allah. Tapi yang namanya pengalaman saya pribadi, doa di sana pulang langsung nggak pakai nunggu-nunggu. Jadi udah ke sana, udah ibaratnya kita udah haji kecil. Kita harus tahu kadang-kadang tapi belakangan suka kayak kebangun, mau subuh bisa kebangun. Entah pingin pokoknya kebangun, oh iya subuh gitu. Dan kalau zaman dulu ya pokoknya nggak 5 waktu. Belakangan malu gitu kan. Malu sama diri sendiri, ngapain lu kesana terus apa gitu. Cuma jalan-jalan, kita harus tetap berobat terus ke yang lebih baik. Sampai sekarang tuh kok basis bagian dari diri tuh ada di sana gitu, pingin balik lagi, Kayak temanku Iga Mawarni juga kan gitu, ya, mualaf juga. Dan bukan karena mau nikah, dia dari sebelumnya dia udah 4 kali gitu. Dan pingin balik lagi. Memang begitu, kayaknya gimana gitu. Seluruh dunia bisa ketemu di satu, bisa muter gitu. Saya udah mau pulang bisa pegang Ka'bah. Ada yang ini, kayak ada ibu-ibu rumah kita yang nggak terlalu dekat, tiba-tiba sini, pingin duit seret. Bisa sampai ke situ. Pokoknya dimudahkan semua gitu. Cuma waktu jalan habis dari Ka'bah kan mesti jalan lagi yang di dalam itu pakai ini bayar kursi roda gitu. Didorong bayar 100. Udah mesti berapa kali gitu. Aduh, udah pegel bener. Jadi pakai itu boleh gitu. Ini nama apa? Ini namanya? Ya nama gua. Dulu kan Maria, jadi ganti Mariam sama gitu. Ermi Maria Magdalena. Ermi Mariam Nurjana. Orang bilang ini, semua mungkin mereka ada yang berani ngomong di depan, ada yang enggak. Pokoknya pengkhianat. Pasti dari muka pasti lihat kita pasti berubah mereka gitu. Cuma satu aja, kita cuma ini yang takut sama Allah aja. Takut sama Allah, ngapain mesti bingung sama yang lain-lain. Kita jalan yang kita sudah pilih, memuja satu, sama dengan yang lain juga memuja satu gitu. Caranya yang berbeda. Kita semua tetap satu. Karena banyak yang nggak tahu. Karena itu kalau kita juga di Muslim harus tahu terjemahannya. Jadi kita tahu apa sih ini gitu kita tahu. Dan kalau orang-orang tertentu selalu dia membaca buku-buku yang lain. Dan di Islam kan kita percaya buku-buku yang sebelumnya. Kita tahu
kadang-kadang mereka nggak tahu dari pihak lain nggak tahu apa isi buku kita, seolah-olah kita nggak benar, mereka yang benar. Jadi begitupun sebaliknya gitu. Baca buku, kita nggak tahu mau berdebat bagaimana, mau argumentasi gimana, dia nggak tahu. Kita mau capek kasih tahu, dia nggak baca dulu baru. Lu bingung nanya-nanya soal Islam gini. Gue Islam nih, gue ustadz. Tapi kalau kelakuan saya tidak mencerminkan Islam, ya saya bukan Islam. Bukan berarti kita sudah masuk Islam terus semuanya mudah. Enggak, kita kan bukan cari kemudahan karena masuk Islam supaya semuanya mudah. Malah banyak tantangan, menyungsep gitu. Jadi bukan dari yang teman-teman yang gak suka. Tobat, pasti dipindah, sekarang dia susah. Enggak, justru bukan karena setelah jadi Islam terus semua dipermudah. Enggak gitu. Kita gak tahu yang tua yang muda, kita gak tahu kapan ajal itu datang, kita gak tahu. Yang penting kita baik-baik aja. Banyak kan yang lahirnya bagus tapi sakit. Alhamdulillah, demikian sharing mu'alaf kita hari ini. Luar biasa ya, sangat menginspirasi dan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Hijrah bukan hanya berpindah agama, tapi menjadi lebih baik dan menjadi kebaikan buat orang lain. Semuanya mudah jika Allah berkehendak. Ayo hijrah, karena hijrah bukan hanya milik para mu'alaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai Islam, tapi masih lalai dan melanggar perintah-perintahnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah sini. Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ad-dina 'indallahil Islam.